Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Stania Clarita selaku moderator dari kelompok 3 Manajemen Bisnis kelas Bisnis Digital 2A. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam sebuah bisnis diperlukannya sebuah perencanaan yang baik untuk dapat mengembangkan bisnis tersebut dan memprediksi apa sih peluang yang ada di masa depan. Oleh karena itu, kami kelompok 3 akan membahas tentang bisnis plan hasil dari kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, di sini ada saya Stania Clarita selaku moderator. Selanjutnya ada Setia Wulandari, Rashita, Irfan, Muhammad Ivan, dan Rama Faiz. Langsung saja, ini dia presentasi bisnis plan dari kelompok kami. Oke, di sini ada aspek manajemen. Perkenalan tokoh kami yaitu Monshop Collection merupakan sebuah perusahaan di bidang fashion yang menyediakan aneka produk pakaian wanita baik formal maupun non formal dengan desain Korean style. Selanjutnya ada logo Monshop Collection, diambil dari pemilik usaha yaitu Mon artinya bulan, shop artinya toko, dan collection artinya koleksi atau bermacam-macam produknya. Alasan lain dari pemberian nama toko Monshop Collection ini adalah kami berharap toko tersebut akan bersinar atau terkenal di kalangan masyarakat. Lokasi toko Monshop Collection ini di Gang Jatiroke, RT 2 RW 2 Blok B, Desa Rajagolor, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Monshop Collection menyediakan produk kemeja, celana, blazer, dan dress. Tersedia di toko Shopee, Tokopedia, Lazada, Instagram, dan Web. Selanjutnya ada gambaran umum potensi umum. Bisa dilihat gambarnya, ada sportive activities, primary activities, inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing and sales, dan yang terakhir yaitu service. Selanjutnya di sini ada struktur Monshop Collection. Ada saya Setia Wulandari sebagai manajer, ada Stania Clarita sebagai bagian keuangan, ada Rama Faiz sebagai pricing, ada Zaki sebagai marketing, ada Musyafaq Ivan sebagai desainer, ada Rashita Amalia sebagai admin toko, dan yang terakhir ada karyawan. Kualifikasi manajer. Manajer harus memiliki yang sikap tanggung jawab, disiplin, bersikap tegas, mampu berkomunikasi dengan baik, serta bisa membangun motivasi. Selanjutnya adalah kualifikasi bagian keuangan. Bagian keuangan harus memiliki pengalaman di bidang finance, akunting, dan administrasi, serta bisa mengatur keuangan perusahaan dan memiliki sikap jujur dan terpercaya, serta menguasai software akuntansi. Selanjutnya ada kualifikasi processing. Yang pertama harus memiliki komunikasi yang baik, mampu bekerja secara individual maupun tim, jujur dan teliti, serta dapat bekerja dengan cepat dan bisa menguasai berbagai Microsoft Office. Kualifikasi desainer. Yang pertama, kemampuan membuat desain, menguasai software desain, berekspresi secara artistik, dan fleksibilitas dalam memilih lingkungan kerja, serta memiliki kreativitas yang tinggi. Selanjutnya ada kualifikasi marketing. Yang pertama, public speaking harus bagus agar dapat menarik minat beli konsumen terhadap produk. Kita harus update terhadap informasi terkini untuk dapat membuat konten marketing sesuai dengan SEO dan hal yang viral. Dan komunikasi interpersonal, serta cermat dan memiliki kemampuan dalam menganalisis, dan harus kreatif dan inovatif. Kualifikasi admin toko. Yang pertama harus memahami Microsoft Office, kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan menulis, dapat manajemen waktu, serta memperhatikan detail dan ketelitian. Ada kualifikasi karyawan. Yang pertama minimal adalah pendidikan SMA, loyalitas, harus disiplin dan tepat waktu, memiliki sikap profesional, pengetahuan luas dan komunikasi yang baik, serta harus cekatan dalam melakukan tugas. Pasangan pemasangan. Pertama, ada segmentasi demografis. Segmentasi demografis ditargetkan pada perempuan usia produktif yaitu 19-45 tahun. Lalu yang kedua ada segmentasi geografis, ditargetkan pada konsumen wilayah Indonesia. Lalu ada segmentasi psikografis, ditargetkan untuk orang yang menyukai fashion, terutama Korean style. Lalu ada targeting, wanita dengan presentasi 91,2%, berumur 19-45 tahun dengan presentasi 58,8%, dan status belum bekerja dengan presentasi 52,2%. Para wanita di kelompok ini menilai kualitas produk, kemudahan dalam menjangkau toko, dan tingkat harga.
Lalu kita ada market positioning. Produk Moonshot Collection tersedia untuk kalangan menengah ke atas karena memberikan produk dengan harga mulai dari harga kantong mahasiswa, namun dengan high quality serta desain Korean style yang kekinian. Produk ini akan menjadi pilihan yang bagus bagi para wanita pecinta Korean style yang ingin pakaian murah namun kualitas. Perkembangan permintaan di masa sekarang. Pertama, omset yang didapatkan setiap bulannya sekitar 4-14 juta per bulan. Yang kedua, permintaan produk terbanyak diperoleh dari aplikasi Shopee dan website official Moonshot Collection. Ketiga, produk yang paling laku terjual adalah bestseller kami meliputi celana, bola anti kusut, dan kemeja Korean style. Lalu terakhir, yaitu produk yang kurang laku adalah dress. Mengembangkan permintaan di masa yang akan datang. Pertama, meningkatkan omset untuk di setiap bulannya dengan meningkatkan produksi kami. Yang kedua, kami melihat ada perkembangan dan penjualan produk pada aplikasi TikTok Shop. Langkah selanjutnya, kami akan memasarkan dan promosikan produk di TikTok Shop official bisnis kami. Yang ketiga, meningkatkan produksi barang yang paling laku atau bestseller. Lalu yang terakhir, membuat produk baru untuk mengurangi atau menggantikan produk yang kurang laku, yaitu menggantikan dengan vintage atau work daily. Aspek penawaran. Yang pertama, perkembangan penawaran sekarang. Moonshot Collection bekerja sama dengan mengambil bahan dan melakukan penjahitan produk di salah satu konveksi sekitar daerah Cirebon. Selain karena biaya angkut pembelian bahan yang minim, alasan kami memilih konveksi tersebut dikarenakan pemilik konveksi merupakan kenalan kami, sehingga harga untuk pembelian bahan dan penjahitan yang diberikan lebih murah dibandingkan konveksi lain, serta bahan yang tersedia di sana cukup berkualitas. Yang kedua, prospek penawaran di masa mendatang. Berdasarkan analisis pasar terhadap peluang yang besar dalam usaha penjualan di bidang fashion wanita pada masa mendatang dan adanya peningkatan minat beli konsumen yang signifikan terhadap produk kami, maka kami memutuskan untuk menambahkan kerjasama dengan 2 konveksi lagi di wilayah Majalengka, sehingga akan lebih banyak lagi variasi produk yang kami tawarkan. Strategi pemasaran. 1. Strategi produk. A. Pemasaran produk-produk dengan high quality. B. Produk yang ditawarkan sesuai gambar. C. Memproduksi produk yang memiliki ciri khas sehingga dapat membedakan dengan toko lain. Strategi promosi. Yang pertama, melakukan promosi melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan melalui endorsement kepada influencer. Yang kedua, memberikan diskon 15% untuk event-event Shopee di hari-hari besar. 3. Memberikan voucher gratis ongkir. 4. Memberikan free gift untuk pembelian 3 produk dan kelipatannya. 5. Pembayaran dapat diakses di minimarket ataupun COD. Strategi harga. Menawarkan harga mahasiswa, tetapi mempersembahkan produk yang lebih berkualitas dari outshop lain. Selanjutnya ada manajemen operasi. Moonshot Collection mengeluarkan modal sebesar 37 juta rupiah untuk membeli bahan dan juga proses produksinya. Nah, untuk bahannya sendiri, kami langsung terjun ke pasar untuk mencari bahan yang berkualitas serta memilih konveksi yang terbaik dan yang paling murah di antara konveksi yang lain. Akhirnya kami memutuskan untuk memilih konveksi di wilayah Majalengka dan Cirebon. Selain daya angkut yang murah, pemilik dari konveksi tersebut adalah kenalan kami. Nah, untuk tenaga kerja sendiri, Moonshot Collection mempekerjakan 10 tenaga kerja dan menerima 10 reseller, serta memberikan packaging untuk produknya itu menggunakan plastik ziplock supaya dapat digunakan berkali-kali. Untuk proses pembuatan produk kami sangat memperhatikan cuttingan serta jahitan yang rapi karena kami menginginkan pelayanan terbaik untuk konsumen Moonshot Collection. Di output kami menghasilkan beberapa fashion wanita meliputi blazer, kemeja, celana, dan juga dress yang bernuansa Korean style. Serta kami mendapatkan profit sekitar 4-14 juta dalam kurun waktu 6 bulan. Nah, untuk 4-14 jutanya itu kami dapatkan dalam waktu per bulannya. Selanjutnya, kami juga sangat memperhatikan ulasan dari para konsumen, baik itu di sosial media ataupun di e-commerce. Karena kami menginginkan yang terbaik untuk para konsumen. Feedbacknya meliputi, Kak adain giveaway dong, Kak adain produknya di TikTok Shop dong, Kak adain free gift dong. Nah, dari feedback tersebut, kami memutuskan untuk mengeluarkan produk terbaru yaitu rok yang bernuansa
Korean Style serta memasarkan produk kami di TikTok Shop dan memberikan free gift untuk pembelian minimal 2 item sekaligus. Selanjutnya ada dampak ekonomi dan sosial. Dengan adanya usaha Moonshop Collection ini akan membantu meningkatkan perekonomian lokal dengan cara kita menerima 10 tenaga kerja yang berasal dari masyarakat sekitar usaha kami. Itu akan membantu mengurangi jumlah pengangguran yang ada di daerah sekitar sana. Selanjutnya, kami juga akan meningkatkan perekonomian negara dengan cara membayarkan pajak sebesar 0,5% dari omset penjualan bruto online shop kami. Next, ada dampak sosial. Pertama, pemerataan tenaga kerja. Semakin berkembangnya Moonshop Collection, maka tidak menutup kemungkinan Moonshop Collection akan memberikan peluang yang lebih besar pula untuk diterimanya tenaga kerja di usaha kami. Yang kedua ada bakti sosial. Moonshop Collection memberikan sumbangan sebesar 2,5% dari keuntungan penjualan produk. Yang ketiga ada kepuasan konsumen. Dengan diberikannya produk yang berkualitas namun dengan harga yang sangat terjangkau, itu akan memberikan kepuasan tersendiri bagi konsumen. Yang keempat ada perubahan budaya. Moonshop Collection ini menawarkan produk yang bernuansa Korean Style. Otomatis itu akan mempengaruhi hal yang disukai oleh masyarakat yang berbau-bau Korean Style. Proyeksi keuangan. Berikut adalah estimasi cash flow Moonshop selama 6 bulan. Yang pertama, penurunan keuntungan di bulan Februari 2022 sebesar 4.250.000 dikarenakan kenaikan produk. Yang kedua, kenaikan keuntungan pada bulan Maret 2022 sebesar 6.050.000 dikarenakan penjualan produk mengalami peningkatan. Ketiga, kenaikan keuntungan yang signifikan pada bulan Maret 2022 hingga bulan Juni 2022. Manajemen proyek. Berikut perencanaan kegiatan selama 6 bulan. Pertama, pada minggu pertama, tepatnya 3 Januari 2023, tim kami melakukan pencarian di internet mengenai dokumen apa saja yang harus dipersiapkan untuk membuat bisnis plan. Pada minggu kedua, yaitu tanggal 10 Januari 2023, tim kami melakukan analisis pasar yang diketuai oleh Irfan sebagai PIC analisis pasar sekaligus manajer pemasaran dengan terjun langsung melihat kondisi pasar dan melakukan wawancara untuk pengumpulan data. Pada minggu ketiga, yaitu tanggal 16 Januari 2023, tim kami melakukan diskusi untuk bisnis plan kami tentang hasil analisis pasar yang diperoleh dan mengambil kesimpulan dari hasil diskusi tersebut di minggu yang sama, yaitu tanggal 17 Januari 2023. Pada minggu ketiga, tepatnya tanggal 19 Januari 2023, tim kami melakukan evaluasi terkait kekurangan ataupun hal apa saja yang harus diperbaiki dalam bisnis plan kami. Pada minggu keempat, tepatnya 23 Januari 2023, tim kami mempresentasikan hasil dari bisnis plan yang telah dirancang. Pada minggu kelima dan keenam, dimulai dari tanggal 30 Januari 2023, tim kami mengimplementasikan bisnis plan, kesimpulan dasar pertimbangan dan analisa pendukung untuk merealisasikan proyek perencanaan bisnis ini. Pertama, potensi pasar di Indonesia memiliki budaya konsumtif untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang berhubungan dengan gaya hidup. Kedua, strategi lebih banyak menggunakan konsep diferensiasi dan berbasis kekuatan internal. Berdasarkan proyeksi keuntungan menunjukkan, bisnis ini memberikan keuntungan dan profit yang menjanjikan untuk jangka waktu yang panjang. Itu dia presentasi dari kelompok 3. Dapat disimpulkan bahwa bisnis plan sangat diperlukan untuk membuat suatu bisnis dapat terarah dan fokus. Kami juga berharap semoga kalian yang mempelajari bisnis plan ini dapat mengimplementasikannya ketika akan membuat suatu bisnis. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri, sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.